Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Arafah Minat TV yang dirindukan surga. Salah satu rukun Islam yang nomor 2 adalah mengajarkan kita tentang ibadah sholat. Sholat secara etimologi atau bahasa dapat diartikan sebagai ad-du'a, yaitu seorang hamba yang berdoa kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hal ini bisa dikatakan ad-du'a? Bahwa di dalam kandungan bacaan-bacaan sholat, yaitu ada beberapa materi-materi tentang doa. Seperti dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita bermunajat kepada Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kemudian, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita bermunajat kepada Allah, segala urusan duniawi kita, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah, dan Allah memberikan rezeki kepada kita. Sehingga para hadirin pemirsa dimanapun berada, tatkala sholat ini merupakan rukun Islam yang nomor 2, maka tentunya kita sebagai umatnya Rasulullah, supaya membedakan mana orang kafir, mana orang musyrik dan orang mukmin, yang membedakan adalah sholat itu sendiri. Tatkala orang meninggalkan sebuah ibadah sholat, maka Allah memberikan teguran yang sangat keras. Sebagaimana dalam hal ini yaitu dituangkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 42 yang berbunyi, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Di situ dijelaskan apa yang menjadikan kamu ini bisa masuk ke dalam neraka Sakor. Mereka menjawab, kami termasuk golongan orang-orang yang telah meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Sehingga para pemirsa, sesibuk apapun kegiatan kita, ada orang yang berdagang dalam dunia kerja, tatkala ada suara kumandang azan hayya 'alas shalah, maka kita sebenarnya adalah dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah sholat. Sehingga dalam hal ini ketika seseorang meninggalkan ibadah sholat, sungguh sangat bahaya sekali. Kenapa saya katakan bahaya? Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah teguran keras, bahwa orang yang mengatakan iman akan tetapi tidak mau melaksanakan sholat, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka Sakor. Apa itu neraka Sakor? Dalam surah Al-Mudaththir ayat 27 dijelaskan, wa ma adraka ma Sakor. Para pemirsa, bahwa sholat merupakan salah satu rukun Islam yang nomor 2 dan sangat penting sekali. Maka dalam kondisi apapun ketika kita disibukkan dalam masalah urusan duniawi, baik pekerjaan, perkantoran, perdagangan, atau mungkin dalam hal apapun, maka ketika azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, maka kita sebagai orang yang memiliki iman, yang bertakwa kepada Allah, tentunya harus meletakkan kesibukan-kesibukan tersebut. Kemudian kita harus bergegas diri kepada menuju Allah, taqarruban ilallah, untuk menjalankan sholat. Dalam hal ini kalau kita lihat pada ayat fawailul lil musallin, surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Allah telah menggambarkan maka celakalah orang-orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang telah lalai di dalam salatnya. Maksudnya apa? Kata-kata sahun tersebut dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan, ghafiluna yuakhirunaha an waktiha, yaitu orang yang suka mengulur-ulur waktu sholat. Ketika azan dikumandangkan, maka mereka masih sibuk, nanti waktunya masih banyak. Begitu sudah mendekati sholat berikutnya,
maka kita biasanya langsung bergegas diri untuk tergesa-gesa menjalankannya. Maka di situ disebut sebagai sahun, orang yang celaka dalam sholatnya. Para pemirsa, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya memberikan sebuah kemuliaan, yaitu bagi orang yang istiqomah menjalankan sholatnya, maka Allah akan menjamin hidup kita selalu tentram bahagia, keluarganya rukun, rezeki pun juga akan mengalir dengan sempurna, sehingga kita tidak hanya bahagia tentram di dunia, lebih-lebih nanti yaitu di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.